YouTube menyajikan begitu banyak data-data pada fitur analitik. Sebenarnya bagaimana sih cara membaca analitik YouTube? Orang lain bisa memanfaatkannya dan membuat channelnya berkembang. Namun di satu sisi, para konten kreator baru kebingungan membaca analitik tersebut. Berikut akan saya sharingkan bagaimana cara memanfaatkan data-data yang ada di dalam analitik ini agar channel cepat berkembang. Cara membaca analitik YouTube, yang pertama ya kita login dulu ke akun channel YouTube. Ini saya pakai Komasa Official ya, channel saya yang masak-masak, dan ke YouTube Studio, konten. Ini coba saya cari, ini juga baru YouTube-nya. YouTube lama, cuma saya channel lama gitu ya, channel lama cuma saya perbarui. Saya hapus semua kontennya dan saya ganti dengan channel masak-masak original. Saya cari yang 10.000. Coba yang ini aja ya. Nah, klik analitik. Kalau pakai HP juga tinggal nyari yang analitik ya. Sini ada data. Nah, grafiknya naik. Ini bagus ya kalau naik gini. Kemudian ini jam tayang atau jam tontonnya. Subscribernya ada penambahan 82. Dolarnya masih receh ya. $5, nggak apa-apa, tinggal mengalihkan, nanti semakin banyak update, semakin banyak upload, insya Allah akan semakin besar hasilnya. Ini rata-rata persentase orang nonton itu sampai 44%, 44% ya lamanya orang menonton. Ini datanya juga ditampilkan. Di sini ada lonjakan. Ini ya, intro. Ini penonton, audiens masih nonton sekitar 0,30 ya. Ini yang ditandain ini untuk nonton intronya. Kemudian spek, kalau nggak ngerti ini boleh di translate ya, gampang aja di translate, bisa di translate di sini Inggris. Lonjakan muncul saat lebih banyak pemirsa menonton atau menonton ulang atau berbagi momen video Anda. Jadi ini artinya ada lonjakan ini saat apa sih, menampilkan apa sih saat melonjak seperti ini. Ternyata resepnya ya, bumbunya terus terjadi lonjakan. Ini memungkinkan orang nontonnya back, balik lagi gitu ya. Oh, apa sih tadi resepnya, bumbunya apa aja gitu ya, terus dia mundur lagi. Itu bisa menyebabkan lonjakan seperti ini. Atau saat tampil bumbu ini dia ngerasa cocok, langsung share, ngeklik share. Ini juga menyebabkan lonjakan. Ada interaksi, ada tindakan. Di sini ada dia turunnya sangat drastis. Pada saat apa ini? Oh, udah selesai, tinggal menampilkan hasilnya. Jadi orang udah ngerasa tutorialnya udah dapet, resepnya ngerti, cara masaknya ngerti, tinggal hasilnya dia nonton sebentar, terus close atau pindah ke channel lain. Ini titik lonjakannya di sini ya, ditandain ini titik lonjakannya. Mulai sini, tuh kelihatan bumbu ya, muncul bumbu. Kemudian reach CTR-nya 5,5%. Berdasarkan analisis saya, ini kalau di bawah 5% kurang bagus ya. Jadi view-nya juga nggak begitu meningkat. Cara meningkatkannya bagaimana? Jadi minimal ini usahakan 5%. Seburuk-buruknya 5%. Bagaimana cara meningkatkannya? Ini berkaitan dengan thumbnail. Kalau thumbnailnya menarik, bikin kepo, orang kemudian ngeklik. Sedang nonton video orang lain atau video di channel ini, kemudian
ditampilkan thumbnailnya video ini ya, video membuat tongkol bumbu kuning, terus diklik, semakin banyak yang ngeklik ini semakin meningkat, semakin menarik, berarti orang semakin ingin ngeklik, CTR-nya bisa tinggi. Jadi perbaiki. Ini kenapa kok cuma 5,5%? Ini tanpa tulisan ya, tanpa tulisan. Ini biasanya nanti saya evaluasi 2 bulan 3 bulan, saya balik lagi ke channel ini, saya amati yang CTR-nya di bawah 5%, saya otak-atik lagi thumbnailnya. Ini thumbnail masih asli awal ya, kalau ini udah bagus biasanya nggak diotak-atik lagi, saya utamakan yang di bawah 5%. Kalau 10% malah keren lagi, biasanya komennya udah banyak gitu ya, kemudian interaksinya lebih tinggi lagi kalau di atas 5%. Lanjut ke engagement, jam tontonnya 622, ini grafiknya meningkat ya. Ini penjelasannya sama seperti tadi. Kemudian audience, yang hijau ini new viewers, hijau apa ya, biru maaf, yang biru new viewers, penonton baru ya. Yang ungu ini returning viewers, penonton yang pernah nonton kemudian balik lagi nonton, sudah pernah nonton balik lagi nonton. Lebih tinggi yang baru. Yang tidak subscribe 99,6% lebih tinggi ya, penonton yang nggak subscribe, bukan dari subscriber gitu ya maksudnya ya. Kalau yang dari subscriber 0,4%. Ini kalau saya amati channel-channel besar yang sudah jutaan subscribernya, ininya juga rendah ya. Biasanya saya lihat itu ada yang 10%, 5%, tapi di sana sudah muncul ratusan view karena kan memang sudah jutaan ininya subscribernya. Lebih banyak laki-laki yang nonton, male 51,8%, female 48,2%. Jadi yang nonton resep ternyata lebih banyak laki-laki. Terus usianya 25 hingga 34 tahun. Ini sesuai dengan yang saya targetkan. Saya memang mentargetkan usia sekian. Jadi rata-rata channel saya targetnya hampir sama, usia sekian ya. Yang menggunakan subtitle 2,3%, yang tanpa subtitle 97,7%. Oke, ini cara membacanya simple. Jadi dengan memahami analitik ini, bisa membaca analitik, kita bisa mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki ya. Oh ya, tadi ada yang lewat ya. Di sini ada data tentang lamanya orang menonton, retention ya, audience retention ya. Ini di engagement itu ada audience retention yang tadi saya sebutkan minimal 40% ya. Semakin tinggi semakin baik. Seburuk-buruknya 40% lah. Ini kalau ingin meningkatkan berarti kualitas videonya ditingkatkan, bukan berarti video ini kualitasnya ditingkatkan, tidak. Ini kan sudah diupload ya. Kalau membuat video lagi berikutnya semakin dibuat berkualitas. Tonton video ini, apanya sih yang kurang, kemudian saat bikin video berikutnya, upload berikutnya, itu membuat video-video yang lebih bagus sehingga orang nonton itu lebih lama. Ini menunjukkan lamanya orang nonton. Dari total video itu dia nontonnya 2 menit sehingga persentasenya itu 44,1%. Ini sudah bagus. Semakin tinggi semakin baik. Oke, sekarang silakan dianalisis satu persatu dari kontennya. Nanti cari yang CTR-nya rendah ya, berarti thumbnailnya perlu diperbaiki. Amati thumbnail untuk niche sejenis pada channel-channel orang lain. Begitu juga kalau ininya rendah di bawah 40%, amati juga video-video orang lain. Dia itu menarik, kenapa menarik? Itu bisa ditiru. Oke, semoga sudah memahami cara membaca analitik YouTube.
dan channelnya cepat berkembang, semakin semangat untuk upload dan berkarya memberikan kemanfaatan.